Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Rumah Dinas. Cerita ini ditulis oleh Jiku Munya. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Rumah Dinas. Si pengurang dewa tanpa nyata kami tetap Mirah memasukkan helai demi helai baju ke dalam koper, memastikan tidak ada yang tertinggal. 2 tahun ke depan Mirah akan menghabiskan waktu di desa Rantru, desa yang jauh dari keramaian kota. Tolong kamu siapkan keperluan lainnya, Mas. Selimut, obat-obatan, semuanya jangan lupa dibawa. Kalau obat gak mungkin lupa, kan suamimu ini dokter. Ucap Sabta tersenyum simbol sembari merekatkan selotip pada kardus terakhir. Bener juga. Kita hanya 2 tahun loh, gak akan lama. Nanti kamu juga akan terbiasa, kita hidup harus bermanfaat untuk orang banyak. Aku gak masalah untuk tinggal di pelosok desa. Yang membuat aku sedih berarti program hamil harus tertunda lagi. Kadang aku kesel, Mas. Kita udah 4 tahun nikah tapi belum juga dapat momongan. Mira, momongan itu sudah digariskan. Kalau sudah waktunya pasti akan dikasih. Maka dari itu Mas pengen nyari suasana baru. Siapa tahu sembari membantu orang Tuhan titipkan kita momongan. Mira menghembuskan nafas panjang, hatinya mengiyakan ucapan suaminya. Rutinitas seperti ini memang sudah lama dilakukan Sabta, bahkan sebelum menikah. Pindah tugas dari desa satu ke desa lain demi membantu sesama yang keberadaannya tidak terjangkau oleh dunia luar. Walaupun mulia, kadang Mira merasa dinomorduakan. Rasanya egonya ingin mengatakan untuk lebih fokus pada dirinya, untuk lebih dulu mementingkan bagaimana caranya mendapatkan momongan. Namun nuraninya lebih dominan, oleh sebab itu Mira tidak pernah protes. Bahkan ikut kemanapun Sabta ditugaskan. Ayo tidur, besok kita berangkat pagi. Kita sampai sana kemungkinan malam. Jadi kamu harus istirahat yang cukup agar tidak kecapean. Mira mengangguk di pinggiran koper yang sudah tertata rapi naik ke ranjang, lalu menutup matanya berharap hari esok akan menjadi lebih baik. Malam berganti pagi, lambat laun awan kelabu merona kemerahan. Matahari mulai muncul disusul bunyi alarm yang berhasil membangunkan Mira dari tidur panjang. Mira mengucek matanya, menguap sebentar lalu membangunkan Sabta yang masih tertidur pula, seakan suara alarm yang begitu nyaring sama sekali tidak mengganggunya. Mas, bangun. Aku siapin sarapan dulu ya. Kamu cepat bangun. Mira meraih tombol lampu, menyalakannya lalu bergegas menuju dapur. Dengan gesit Mira meraih 2 butir telur lalu memasukkannya ke wajan. Tak butuh waktu lama, kurang dari 10 menit 2 telur mata sapi dan nasi panas sudah tersedia di meja. Sabta berjalan gontai menuju meja makan. Aroma masakan Mira adalah alarm terbaik walaupun lauknya sederhana. Cepet sarapan, jam 6 pagi kita berangkat loh. Mira kembali melihat jam dinding, waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Iya, nggak usah terburu-buru. Tadi aku udah dapat kabar dari Pak RT. Katanya rumahnya udah disiapkan, rumah bekas dokter juga. Dan kebetulan Pak RT sedang berhalangan, jadi kuncinya dipasrahkan ke warga yang rumahnya dekat situ. Jadi nggak masalah kalaupun kita telat karena nggak ditungguin juga. Begitu ya. Syukurlah, tapi karena kita udah terlanjur bangun, mending sesuai jadwal aja. Toh kita tinggal berangkat, kalau kemalaman ngeri juga, Mas.
Takut ada begal kalau jalanannya sepi. Ya udah, kalau maunya gitu. Waktu menunjukkan pukul 6:15. Sabta mulai melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Walau masih pagi, jalan sudah dipenuhi dengan kendaraan. Bau knalpot juga membumbung, menyaru dengan udara pagi hari yang semestinya segar. Nanti kalau di desa nggak ada bau knalpot lagi, nggak ada lampu merahnya, nggak ada macet, terus orangnya ramah-ramah. Iya. Terus sampai sana gimana? Kan nggak bisa dilewatin mobil jalannya. Nah, ini pertanyaannya Mas tunggu-tunggu. Dari kemarin kamu masa bodoh terus sih. Iya deh, jadi gimana? Jadi nanti mobil dititipin di rumah warga. Mas sudah nyuruh Asep buat ngambil mobilnya besok. Nah, kita ke desanya naik dokar. Kamu belum pernah naik dokar kan? Belum sih, tapi kan malam Mas. Masa naik dokar? Kenapa? Takut ya? Aku lebih takut sama begal Mas. Aman kok Mir. Sebenarnya Mas maunya naik motor, tapi kalau naik motor kan kamu dibonceng orang. Ya kalau boncengnya pelan. Kalau ugal-ugalan gimana? Lebih aman naik dokar biar nanti barang-barangnya baru diangkut pakai motor. Ya udahlah, kalau emang bagusnya begitu. Jawab Mira. Walau khawatir, Mira tahu benar Sabta pasti memikirkan yang terbaik yang bisa mereka pilih. Riuh perkotaan lambat laun digantikan hening pedesaan. Suara jangkrik samar-samar terdengar tatkala langit mulai kemerahan. Senja melukis langit dengan sempurna saat Sabta menghentikan mobilnya pada warung bambu di pinggir jalan. Mau pesen apa Mbak, Mas? Ibu jual apa aja? Sego ampok ada, tiwul ada, botok tawon ada, soto ada, rawon ada, lalapan ayam juga ada. Saya pesan rawon aja satu, sama teh panasnya satu. Mbaknya mau makan apa? Saya soto aja deh Bu, sama teh panas juga satu. Ada tambahan? Itu aja dulu Bu. Mira menghirup aroma pedesaan dalam-dalam. Bau tanah yang membaur dengan bau tanaman membuatnya nyaman. Apalagi dengan suasana sejuk yang jauh dari sesaknya kendaraan. Bagian inilah yang paling Mira rindukan saat menemani suaminya bertugas. Mulai menikmati kan? Iya, tapi kamu harus janji kalau sepulang dari desa aku belum hamil. Kamu gak boleh nunda buat program hamil. Kamu juga harus nolak kalau dipindah tugaskan di pelosok desa. Iya. Monggo, ini sotonya, rawon sama 2 teh panas. Makasih Bu. Sama ngomong-ngomong, Mbak sama Mas ini pada mau kemana? Saya mau pergi ke desa Rantru Bu. Oh, mending jangan kesana malam-malam Mas. Kesananya pagi aja. Besok saya sudah harus tugas Bu, jadi harus sampai hari ini juga. Memang Mas kerja apa di sana? Saya dokter umum Bu. Oh ya sudah, monggo diteruskan. Ibu warung setengah kaget, walau begitu tidak ada kata-kata lain yang keluar dari mulutnya. Ibu itu kenapa deh Mas? Kok kayak kaget gitu pas kamu bilang kamu dokter? Entahlah, mungkin karena jarang dokter yang ke desa itu. Udahlah, gak usah dipikirin. Cepet habisin makanannya biar gak kemalaman ya. Iya Mas. Malam mulai tiba, suara jangkrik yang riuh ditambah hujan tipis yang menemani perjalanan. Sabta menghela nafas panjang saat kabut membuat jarak pandang kian pendek, apalagi jalan setapak jauh dari kata mulus. Sepi Mas. Mira melihat sepanjang jalan yang sangat sunyi. Kanan dan kiri jalan juga tidak ada rumah, hanya pohon-pohon besar yang dapat Mira nikmati di sepanjang jalan. Namanya juga desa terpencil. Tapi desa yang dulu rasanya juga padat Mas, gak hutan belantara begini. Itu kan pas sudah di desanya. Ini sepi juga karena kita masih di jalan, belum sampai tujuan. Mira mengangguk kecil lalu kembali memandang jendela, sibuk memandangi jalan.
sampai segerombolan anak kecil terlihat di antara rimbunnya semak. Masih ada bocah? Hah? Di hutan kayak gini? Gak mungkin lah, Mir. Beneran mas, orang banyak kok segerombolan gitu. Mungkin kamu kecapean jadi salah lihat. Gak mungkin lah ada orang tua yang ngebolehin anaknya main jam segini. Apalagi ini udah jam 9 malam. Mira menghembuskan nafas panjang. Sekali lagi dirinya melihat ke arah segerombolan anak yang tadi dirinya lihat. Segerombolan anak itu masih melihat Mira, segerombol anak tanpa baju yang sebagian badannya tertutup rimbunnya rumput. Pukul 12, Sapta sampai pada rumah yang dekat dengan tugu yang bertuliskan Desa Rantru. Seorang pemuda berusia 20-an berteriak. Seorang itu bernama Bowo. Perawakannya tidak terlalu tinggi, mengenakan kupluk dengan sarung yang diselempangkan di badan. Wah, Bowo? Ini istri saya, Wo. Wah, ini Bu Mira ya? Iya, saya Mira, panggil aja Mbak. Baik, Mbak. Ini barang-barangnya diturunin aja biar diangkut sama warga. Terus Mbak Mira sama Bang Sapta ikut saya naik dokar. Yaudah, ayo bantuin saya nurunin barang dulu. Siap, Bang. Oh ya, Mbak Mira nunggunya di dalam rumah saja. Ada Bu Nur di dalam. Ya udah, saya masuk dulu ya. Suasana rumah Bu Nur sangat tradisional, rumah yang serba kayu dengan halaman yang luas. Di dalam rumah ternyata tidak hanya Bu Nur, tapi anak-anaknya juga belum tidur, tengah mendengarkan dalang cilik yang sedang memainkan wayang kulit. Permisi, Bu Dokter, Bu Dokter. Teriak salah satu anak manis yang bernama Dewi. Teriakannya membuat saudaranya yang lain ikut heboh, berlomba-lomba sampai ke ambang pintu berebut menjabat tangan Mira. Jangan ngeribetin Bu Dokter. Enggak apa-apa Bu. Maaf ya Bu, anak-anak saya suka nakal. Enggak, ini semua anak Bu. Masuk dulu Bu Dokter. Mira duduk di tikar bambu menghadap wayang yang masih tertancap pada batang pisang. Ini semua anak saya. Yang paling besar namanya Dewi, yang kedua namanya Gatra, yang ketiga dan keempat namanya Antareja sama Antasena. Dalam hati Mira begitu iri. Untuk punya satu anak saja Tuhan belum mengabulkan, tapi begitu murahnya Tuhan kepada Bu Nur hingga mengaruniai 4 anak sekaligus. Bu Dokter jangan ngelamun. Maaf, saya jadi ngelamun. Panggil aja Bu Mira ya. Kan yang dokter suami ibu. Iya Bu Mira. Diminum tehnya Bu Mira. Jadi ngerepotin Bu. Enggak, maaf ya seadanya. Ini juga udah ngerepotin Bu. Nanti kalau ada apa-apa Bu Mira kesini ya. Terus kalau warga desa ngomong yang enggak usah didengerin. Belum juga Mira menjawab, Sapta sudah lebih dulu mengajak Mira untuk bergegas. Bu Nur, wah, makasih banyak loh. Kok sampai dijamu begini istri saya? Gak apa-apa Pak Dokter, ini juga ala kadarnya. Ini semuanya udah beres, jadi saya mau pamit dulu ya Bu. Anak-anak, saya duluan ya Bu. Makasih udah dijamu. Hati-hati ya. Tapi baru saja Mira keluar, Reja, anak yang paling kecil, menggandeng tangan Mira. Bu, mereka ngikutin. Buru-buru Bu Nur membekap mulut Reja. Gak usah didengerin Bu Mira. Mira mengangguk ringan walau pikirannya melayang, coba mengartikan apa yang dimaksud Reja. Bu Nur melambaikan tangan melepas kepergian Sapta dan Mira. Lambat laun bayangan Mira dan Sapta mulai menjauh, seakan menyaru dengan pekatnya malam. Reja, kan ibu udah bilang jangan bilang yang aneh-aneh. Kasihan Bu Mira nanti kayak yang sudah-sudah. Mesane Bu Mira baik. Iya ibu tahu, tapi desa kita kan sudah lama tidak ada dokter. Kalau warga sakit gimana, mau ke desa seberang, ke Bandoho.
Sakit fisik gak bisa dibawa ke dukun, Le. Anakku Reja ini juga buat kalian. Lisanya dijaga. Bikin Bu Mira sama Pak Dokter betah. Ucap Bu Nur sebelum berlalu membawa nampan berisi teh yang masih tersisa separuh. Suasana begitu sunyi, samar-samar suara angin membelai rimbun daun kadang terdengar, atau sekedar gesekan ranting pohon yang bertautan. Yang paling nyaring adalah suara lonceng dokar dan sepatu kuda yang kadang-kala menginjak bebatuan. Jalan setapak begitu sempit, jalan bebatuan dengan kebun karet di kanan dan kirinya. Jalannya tidak bisa dilalui oleh mobil, mungkin karena itulah suasananya begitu sunyi. Warga sini ramah-ramah ya, Mas? Iya, makanya itu kamu pasti betah. Tenang Mbak Mira, pasti warga akan sangat ramah. Soalnya sudah 5 tahun lamanya di desa Rantru tidak ada dokter. Terus kalau sakit pada pergi kemana, Wo? Biasanya kita pakai obat-obatan tradisional, Mbak. Atau kadang kita ke desa seberang. Ada tetua kampung yang tahu soal obat-obatan dan hal-hal berbau supranatural. Namanya Mbah Ndoho. Bukannya bahaya ya, Wo, kalau sakit fisik malah ke dukun? Namanya juga kampung, Mbak Mira. Kalau gak percaya ke dukun, mau percaya ke siapa? Dulu juga di desa seberang sempat ada bidan, ahli gizi dan perawat. Hanya saja mereka gak selamat, entah apa yang mereka perbuat. Perawatnya jatuh ke jurang waktu perjalanan. Ahli gizi juga ditemukan sama warga dalam keadaan bisu. Dan yang satu lagi hilang dan belum ketemu sampai sekarang. Udah, Wak, jangan dilanjutkan. Nanti istri saya malah gak tenang. Oh, waduh, maaf lu Mbak Mira, tapi tenang. Itu cerita dari desa Rawatelo, desa seberang, bukan desa Rantru. Gak apa-apa kok, Wo, kan saya tadi yang penasaran. Jawaban Mira memotong pembicaraan, membawa kembali sunyi yang panjang. Semua seakan sibuk dengan pikiran masing-masing sampai tak terasa Dokar berhenti pada rumah kayu yang cukup bagus jika dibandingkan dengan rumah warga yang lain. Sudah sampai Mbak Mira dan Bang Sapta. Ini kunci yang dititipkan Pak RT. Semua sudah disediakan dari kasur sampai perabotan ala kadarnya. Semoga betah yo Mbak Mira dan Bang Sapta. Kami mohon pamit. Besok kita ketemu lagi buat penyuluhan. Makasih banyak ya, Wok. Dan bapak-bapak yang sudah bersedia mengangkut barang-barang saya. Pokoknya saya sangat berterima kasih. Dan lagi kalau ada yang perlu saya bantu bisa ketuk rumah ini. Semuanya mengangguk sembari tersenyum ramah. Setelahnya mereka mulai beranjak pergi, menyisakan Sapta dan Mira yang masih terdiam di depan rumah kayu, yang di depannya terdapat papan Dokter Sapta Kusuma. Rumah itu melebar seperti persegi panjang. Halamannya luas dengan pohon mangga berukuran besar yang masih berdiri kokoh. Di samping dan kanan rumah tidak ada tetangga. Keadaan rumah dihimpit kebun kopi yang tengah berbunga, membuat aroma wangi menyeruak menggelitik hidung. Nggak ada tetangga, Mas? Ada kok, cuma kan memang dikelilingi kebun kopi. Jadi jarak rumah satu ke rumah yang lain lumayan jauh. Ya udah, kalau gitu masuk aja ya. Di luar dingin. Ya udah, yuk. Sapta merangkul Mira untuk masuk ke rumah, melewati sosok yang tengah menatap keduanya dengan tatapan tajam. Sapta mengetuk pelan pintu yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran yang dibuat begitu indah. Tidak ada siapapun di dalam rumah. Hanya kebiasaan lama Sapta setiap berkunjung ke rumah dinas yang akan dirinya tinggali. Mir, kamu tahu bentuk apa pintu ini? Enggak, Mas. Hanya pintu dengan bentuk separuh oval dengan ukiran kayu yang indah. Pintu ini berbentuk vagina, Mir. Orang Jawa selalu detail jika membuat sesuatu, termasuk pintu ini. Oh iya? Kenapa dibuat seperti vagina? Karena perempuan itu tempat pulang, bukan rumah namanya jika tidak ada perempuan di dalamnya. Dan lagi, kita keluar dari vagina dan pulang dalam pelukan perempuan juga. Indah kan? Pintu ini melambangkan kasih ibu. Indah, Mas.
Mira mengamati ulang pintu jati yang terpampang indah di hadapannya. Banyak hal lain yang lebih indah. Kamu bisa belajar banyak hal dari sini. Mira mengangguk sembari tersenyum tipis. Sabta mendorong gagang pintu, membukanya lebar-lebar, lalu masuk ke dalam rumah dan menutup pintu itu rapat-rapat. Mira mengamati rumah yang akan dirinya tempati 2 tahun yang akan datang. Kesan pertama adalah rumah yang cukup lenggang, tidak banyak sekat. Ruang tamu langsung terlihat saat pintu terbuka. Lantainya keramik putih polos dengan segala ornamen didominasi oleh kayu. Di samping ruang tamu ada ruang kerja, sepertinya begitu. Melihat meja belajar yang di sampingnya terdapat lemari tua. Tidak hanya itu, ada satu kursi goyang yang letaknya menghadap pintu. Di belakang ruang tamu terdapat kamar tidur yang di dalamnya terdapat lemari dan ranjang besi yang dilengkapi oleh kelambu nyamuk. Warnanya serba putih, mengingatkan Mira pada ranjang rumah sakit tempo dulu. Sisa ruang terakhir di depan kamar, ruangan itu adalah dapur dan meja makannya hanya bisa dipakai oleh 2 orang. Melihat hanya ada 1 meja kecil dan 2 kursi. Kamar mandinya di mana, Mas? Mungkin di luar. Loh, nggak jadi satu? Nyatanya kan nggak ada di dalam rumah. Iya sih, ya udah, ayo coba kita lihat. Suasana belakang rumah sangat luas. Tanpa adanya penerangan, yang terlihat hanyalah beberapa pohon pisang dan juga pohon salak. Serem, Mas. Kan sama Mas, tuh kamar mandinya di ujung. Ya ampun, kenapa sih bikin kamar mandinya jauh banget? Ya mungkin biar sekalian ngeliatin kebun. Mau pipis sekalian gak? Biar nanti tidurnya gak kebangun. Ya udah deh, mumpung ada temennya. Yaudah, ayo ditemenin. Sabta berjalan lebih dulu, mengarahkan lampu HP ke jalan kecil yang terbuat dari susunan batu. Hati-hati licin, ini kayaknya gak pernah dilewatin orang. Lumutan gini. Kan tadi Bowo bilang terakhir ada dokter sekitar 5 tahun yang lalu. Jadi ya mungkin selama itu gak ada orang yang tinggal di sini. Iya juga. Ya udah buruan masuk, Mas, tunggu di depan pintu. Mereka sampai di depan bilik bambu yang terlihat baru. Mungkin kamar mandinya sudah diperbaiki, tapi jalannya tidak. Mira masuk ke bilik bambu, menyalakan lampu berwarna oranye redup, lalu bergegas pipis. Setelah beberapa saat, Mira meraih gayung di dalam gentong air yang terbuat dari tempurung kelapa. Mira menghentikan aktivitasnya, mencoba memekakan telinga. Suara bayi. Gumam Mira pada diri sendiri. Suara itu kian kencang, seperti tepat di sebelah telinga. Ia berteriak sembari membuka pintu, namun nihil, pintunya terkunci. Mira terlihat frustasi, gedoran demi gedoran pintu tidak terdengar, seakan sumbang. Mira merintih saat sesuatu yang kental dan anyir mengalir melalui selangkangannya. Mas, buka, Mas. Tak lama pintu terbuka dari luar. Sabta melotot tatkala melihat istrinya yang menangis sesekukan. Loh, kamu kenapa, Mir? Mas, kakiku berdarah. Isak Mira lemas, wajahnya pucat pasi, seluruh badannya bergetar. Sabta mengarahkan senter ke kaki Mira. Kakinya bersih, tidak ada darah sedikit pun, membuat Sabta kebingungan. Udah, ayo masuk dulu aja. Mira berjalan dengan tertatih, badannya tidak sakit sama sekali, hanya bergetar hebat karena efek dari rasa takut yang dia rasakan. Sesampainya di kamar, Sabta mendudukkan Mira, sekali lagi diperiksanya kaki istrinya. Tidak ada apapun, hanya sedikit lumpur dan potongan rumput yang menempel pada kakinya saat melewati jalan ke kamar mandi. Kakimu gak berdarah, Mir? Utuh, gak ada luka sama sekali? Aku gak suka rumah ini, Mas, takut. Kamu hanya kecapean, istirahat aja ya. Kan Mas di sini nemenin kamu. Mira mengangguk, dirinya memang terlampau lelah. Kejadian barusan membuat rasa penatnya menjadi 2 kali lipat. Besok kamu gak usah ikut Mas ke balai desa, di sini aja ya, istirahat. Aku gak mau ditinggal. Tenang, besok ada Mbok Sinem yang bakal nemenin kamu. Jadi kalau Mas ke balai desa atau puskesmas, kamu ada temannya. Mbok Sinem bakal di sini sampai Mas pulang.
Mira tidak menjawab, namun hatinya sudah merasa lebih tenang. Lambat laun matanya mulai berat hingga akhirnya Mira tertidur pulas. Suara gaduh dari arah dapur membangunkan Mira. Matanya menyipit kala sinar matahari masuk melalui celah jendela yang masih tertutup. Mira beranjak dari ranjang, lehernya sakit. Sama dengan apa yang dirasakan badannya, sepertinya tidur saja badannya harus membiasakan diri dengan kasur yang keras dan bantal setipis papan kayu. Di luar kamar terlihat seseorang berusia 50-an yang tengah memotong sayur. Seseorang itu rambutnya setengah putih dan disanggul rapi, mengenakan kebaya hijau pupus dan jarit berwarna coklat tanah dengan corak burung merak. Seseorang itu bernama Mbok Sinem, seseorang yang dijanjikan Sabta semalam. Udah bangun, Bu Mira? Tanya Mbok Sinem halus, senyumannya mengembang, memperlihatkan gurat-gurat kerutan yang tidak melunturkan kecantikannya. Iya, Mbok Sinem ya? Iya Bu, saya Sinem, ibunya Bowo. Saya diminta Pak Sabta buat bantu-bantu. Makasih Mbok. Mira senang, jarang suaminya sampai mengirim orang untuk membantunya. Biasanya semuanya harus dikerjakan sendiri. Sama-sama, Mbok yang makasih. Karena Mbok jadi ada kegiatan. Mbok tahu nggak rumah ini dulu bekas apa? Tanya Mira, teringat dengan kejadian semalam. Pisau Mbok Sinem terjatuh hampir mengenai kakinya. Dia udah datang, Bu. Dia siapa Mbok? Mira tegang melihat ekspresi Mbok Sinem seakan menyadari sesuatu. Mbok Sinem menggelengkan kepalanya pelan. Senyum mengembang pada bibirnya seakan sesuatu yang membuatnya kaget tidak pernah ada. Bukan siapa-siapa. Dulu di sini bekas dokter juga, dokter kandungan. Hanya saja orangnya gak betah dan akhirnya pergi dari desa ini. Mending Bu Mira mandi saja, habis itu sarapan. Sebentar lagi makanannya siap. Angin berhembus pelan membelai badan Sabta yang tengah beradaptasi dengan rasa dingin. Padahal waktu sudah menunjukkan pukul 10 pagi, yang mestinya suasana harus lebih hangat. Namun tidak bisa dipungkiri, Sabta begitu senang melihat antusias warga yang begitu besar. Balai desa yang luas kini penuh sesak, memperlihatkan hampir keseluruhan warga desa Rantru. Jadi Bapak dan Ibu ini adalah dokter Sabta yang jauh-jauh dari kota untuk melayani warga desa Rantru. Beliau ini dokter umum selama di desa ini. Beliau akan berada di puskesmas dari jam 8 sampai jam 3 sore. Selebihnya beliau berada di rumah. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang memiliki keluhan, monggo jangan sungkan-sungkan datang berobat ke dokter Sabta. Jelas Pak Dharma selaku RT di desa Rantru. Warga mengangguk dengan senyum mereka menyambut hangat kedatangan dokter Sabta. Pertama-tama, sungguh saya sangat berterima kasih atas antusias Bapak dan Ibu yang begitu besar. Saya di desa Rantru mengabdikan diri selama 2 tahun lamanya untuk membantu warga mendapatkan tindakan medis yang sesuai dengan keluhan. Jadi jangan sungkan-sungkan ya Bu, Pak, untuk berkunjung ke puskesmas jika ada keluhan atau sesuatu yang ingin ditanyakan. Sekali lagi warga mengangguk, masih antusias mendengarkan penyuluhan yang Sabta berikan. Bahkan saat membuka sesi pertanyaan pun banyak yang antusias bertanya. Namun saat sibuk menjawab pertanyaan warga, seseorang mencuri perhatian Sabta. Seseorang itu adalah perempuan berambut gimbal mengenakan kebaya berwarna merah kumal. Jarit seatas lutut berwarna putih bermotifkan bunga yang hampir tidak terlihat saking kotornya. Dan bertelanjang kaki memperlihatkan goresan-goresan luka yang mulai bernanah. Ibu yang di sana perlu bantuan? Sabta berjalan mendekati perempuan bernama Mega, membuat seluruh mata tertuju pada sosok perempuan yang sudah lama diasingkan. Pembunuh! Pembunuh! Teriak Mega saat Sabta sudah berada tepat di hadapannya. Tatapan Mega terlihat nyalang, penuh dengan amarah. Tenang, saya mau bantu.
Ucap Sabta lembut mencoba menenangkan, namun Mega malah semakin mendekat. Dengan sigap bahwa yang sedari tadi di dekat Sabta membekap tubuh Mega yang terlihat ringkih, tidak butuh banyak, satu orang saja cukup untuk menghentikan langkahnya untuk mendekati Sabta. Wah, tolong jangan kasar-kasar ya. Tenang bang, ini memang gila. Kalau nggak dipegangin takutnya bikin onar. Ya sudah. Sabta membungkuk meraih sapu tangan di sakunya, lalu membersihkan luka pada kaki Mega yang tidak terawat. Pak, tolong ambilkan tas kecil saya. Pindah Sabta pada Pak Dharma yang dengan sikap mengambilkan tas kecil berwarna hitam milik Sabta. Paleno anakku. Tubuh anaknya ibu itu sudah meninggal. Bohong. Mega berteriak tak terkendali sampai menumpahkan alkohol yang akan digunakan untuk menyeka lukanya. Udah Pak Dokter, jangan diobatin. Ini orang harusnya dipasung aja, dasar gila. Bapak-bapak, tolong bantu saya memegangi ibu ini, tolong jangan kasar. Sabta kembali mengambil alkohol yang tadi sempat terpelanting saat Mega sudah dipegangi. Barulah Sabta menyeka luka itu menggunakan alkohol. Bu, selain luka di kakimu, luka di hatimu juga harus diseka, dibersihkan dan dirawat. Seperti alkohol yang menempel pada luka di kakimu. Itu memang sangat menyakitkan, tapi harus dilakukan agar luka di hatimu tidak bernanah. Kehilangan seseorang yang dicintai memang berat, maka dari itulah kerelaan harus disegerakan agar sedihmu tidak berlarut-larut. Sabta membalutkan perban pada kaki Mega. Tidak hanya itu, Sabta juga memberikan sepasang sandalnya agar Mega tidak lagi bertelanjang kaki, membuat Mega terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menangis meraung-raung. Tidak apa menangis, air mata membasuh luka. Setelah selesai menangis, cobalah untuk bahagia. Pak, Bu, jika ada saudara kita yang terkurung dalam kesedihan, jangan dikucilkan. Karena obat yang bisa kita beri adalah penerimaan. Selama saudara kita merasa diterima, luka hatinya berangsur-angsur sembuh, dan kesepian tidak bisa membunuhnya. Sabta kembali melanjutkan penyuluhan. Warga terpaku menyimpan baik-baik kalimat yang baru saja Sabta sampaikan. Kalimat ringan yang keluar begitu menusuk bagi warga yang mendengarkan. Kalau saja Sabta tahu kebenarannya, mungkin Sabta bisa lebih memahami kenapa Mega bisa sampai tak terurus dan dikucilkan. Bowo meminta salah satu warga untuk membawa Mega menjauh terlebih dahulu, selain wajah Dharma yang sudah masam karena merasa tidak dianggap oleh Sabta. Bagaimanapun juga penyuluhan harus dilanjutkan agar besok Sabta sudah bisa bertugas. Mbok Sinem terlihat duduk santai sembari mendengarkan radio usang, mendengarkan berita mengenai harga solar yang naik, hingga membuat harga sembako juga ikut naik. Mbok, saya bosen. Mira dari tadi ikut mendengarkan berita, namun Mira malah semakin bosan karena tidak ada kegiatan. Mau jalan-jalan? Mau? Ke pasar aja gimana? Mumpung masih buka jam segini. Iya, saya ambil dompet dulu ya Mbok, tunggu sebentar. Mira bergegas masuk ke dalam kamar untuk mengambil dompet. Mbok Sinem menunggu dengan tenang. Sampai sesuatu di dekat gorden membuat Mbok Sinem menggelengkan kepala. Jangan ganggu. Ayo Mbok. Mira menepuk pelan pundak Mbok Sinem membuat Mbok Sinem terkejut. Kenapa Mbok? Bukan apa-apa, sudah ayo. Dalam waktu 15 menit berjalan kaki, Mira dan Mbok Sinem sampai pada pasar kutukan. Suasana pasar terlihat ramai walau jam sudah menunjukkan pukul 14:14 siang. Berada di pasar kutukan membuat Mira merasa melihat film Tempo Dulu, di mana banyak pedagang menjual tembikar, peralatan masak dan kayu, dan suasana toko yang temboknya terbuat dari anyaman bambu. Apalagi apa yang dikenakan pedagang juga sangat tradisional untuk laki-laki. Semuanya mengenakan celana hitam di bawah lutut, mengenakan baju lorek hitam coklat dan udeng bercorak batik, dan hampir semuanya bertelanjang kaki. Untuk perempuan semuanya mengenakan jarit dan kebaya dengan berbagai warna. Rambut juga ditata rapi, disanggul, terlihat sangat manis.
Walaupun sudah siang, pedagang masih menjajakan dagangannya dengan semangat, membuat Mira terkagum-kagum. Sekalian belanja buat masak besok, Mbok. Ajeng tumbas nopo Mbak Ayu? Mbaknya ngomong apa, Mbok? Mbaknya nanya Bu Mira mau beli apa? Oh, saya mau beli sayur, Mbah. Cabainya setengah kilo, bawang merah sama bawang putih sekilo, sama kangkung ini aja 2 ikat. Penjual mengangguk setelah Mbok Sinem membantu menerjemahkan apa yang Mira maksud. Setelah selesai, penjual memasukkan sayur dan bumbu ke dalam kantung berwarna hitam gelap. Niki Mbak sayure terus niki damel duwe. Duk sinten to Mbah? Bawa saja, dia pengen permen, nanti lempar aja ke pohon pisang. Jawab Simba memaksa Mira membawa permen, sedangkan Mira yang tidak tahu hanya menurut memasukkan permen ke dalam kantong belanjaannya sebelum pulang. Rumah terlihat lenggang, sepi, pintu juga terkunci rapat. Sabta menghela nafas panjang lalu duduk di kursi rotan dekat pintu. Kursi untuk menerima tamu yang hanya ingin basa-basi karena tamu penting biasanya masuk ke dalam rumah. Itu loh, itu yang sekarang nempatin rumah hantu. Ih, kok gak takut ya? Bisik kedua bocah di dekat pagar bambu. Sini. Dua anak itu memandang Sabta dengan ragu tapi enggan untuk masuk ke rumah. Menginjakan kaki di halaman saja tidak mau, hanya mematung di pinggir jalan. Sabta mendekat setelah mengambil segenggam dodol dari dalam tasnya. Dipanggil kok gak mau mampir toh? Sabta menepuk pundak Adi, anak berperawakan kurus dengan rambut pelontos yang kini tersenyum lebar. Tidak apa-apa Pak Dokter. Adi nampak berpikir mencari alasan tepat agar bisa segera pulang. Aldo bergumam kesal karena sepupunya tidak kunjung memberi jawaban yang jelas. Ado yang berperawakan gembul dengan rambut belah tengah menarik kaos Adi agar segera pergi dari rumah itu. Anunya siapa? Sabta gemas melihat gigi kelinci Adi yang sedari tadi eksis. Anunya saya Pak Dokter. Saya disuruh ibu ke warung beli gula. Saya duluan ya Pak. Adi gelagapan membuat Sabta terkikik gemas melihat tingkah laku Adi. Ya udah, ini buat bekal. Sabta memberikan segenggam dodol pada Adi. Loh, buat saya mana Pak Dokter? Ado memelas tergoda dengan dodol yang dibawa Adi. Dibagi 2 yang rata lo baginya. Harus adil. Sabta mengelus kepala Adi dan Ado sebelum keduanya berlalu. Loh Mas, kau udah pulang? Aku kira sore baru pulang. Tadi kan hanya penyuluhan, jadi gak terlalu sore pulangnya. Lagi pulang gak ada yang mesti dirawat juga. Sabta mengelus kepala Mira lembut. Makasih ya Mbok, udah bawa Mira jalan-jalan. Sama-sama, karena Pak Sabta juga sudah pulang. Saya mau pamit juga kalau begitu. Ya sudah, hati-hati ya Mbok. Besok kesini lagi ya, soalnya besok saya sudah mulai tugas. Iya Pak, dan Bu Mira itu permennya tolong ditaruh di bawah pohon pisang ya, yang dekat dengan kamar mandi. Mira hanya mengangguk membiarkan Bos Sinem pulang. Aneh deh Mas. Masa permen gulalinya disuruh buang ke pohon pisang, mending aku makan lah. Sayang kalau dibuang. Ya udah, tapi makannya di dalam aja ya. Mas sudah lapar. Tadi pas diajak makan-makan sama Pak RT, Mas nolak karena mau pulang cepat. Takut kamu bosen. Pas sampai rumah malah kamu lagi jalan-jalan. Ternyata kamu adaptasinya cepat. Sabta duduk di kursi goyang sedangkan Mira menarik kursi kayu lalu duduk berhadapan dengan Sabta. Ya aku kira sampai sore, ternyata jam 3-an sudah pulang. Maaf ya,
Tapi ada makanan kok di dapur. Mira memakan permen gulali. Suara ketukan pintu membuat Sapta bergegas bangun dari tidur singkatnya. Rencananya hanya akan tidur 1 jam, ternyata lebih lama dari perkiraan. Jam sudah menunjukkan pukul 5:15 sore, membuat seluruh ruangan menjadi gelap. Dilihatnya Mira masih tertidur pula. Enggan membangunkan, Sapta memilih untuk menemui tamu seorang diri. Pintu terbuka menampilkan sosok perempuan kumal yang tadi pagi sempat Sapta rawat. Bu Mega, mari silakan masuk. Sapta membuka pintu lebar. Mega menggeleng pelan. Dari tadi dirinya menunduk menyembunyikan wajahnya. Terima kasih. Terima kasih untuk apa, Bu? Luka saya tidak akan sembuh. Tapi terima kasih sudah peduli. Saya kira kamu sama seperti dia. Ternyata tidak. Kamu baik, kamu orang baik. Kamu pergi saja dari sini, di sini bahaya. Sapta mengerenyitkan dahinya, bingung dengan apa yang tengah dikatakan Mega. Dia siapa? Namun baru saja Mega hendak menjawab, suara Mira membuat Sapta mengalihkan pandangannya dari Mega. Mas, ngobrol sama siapa? Sama warga, jawab Sapta. Tapi saat Sapta kembali memandang arah pintu, Mega sudah tidak ada. Hari mulai gelap, anak-anak berlari bergegas pulang ke rumah masing-masing. Pintu ditutup rapat, jendela pun sama. Semua perempuan berdiri diam membekap anak mereka sembari mengelus dada. Bowo menyiapkan lentera, kepalanya pening, tidak habis pikir. Mbok Sinem terlihat gelisah menanggapi kejadian yang tidak terduga. Mbok, warga pun sepakat. Sudah tidak akan memberitahu Pak Dokter, apalagi memberitahu Bu Mira. Jadi malam ini juga Mega akan dimakamkan di hutan. Mbok Sinem berkaca-kaca, badannya bergetar menahan tangis yang sekuat tenaga dirinya sembunyikan. Kuburkan dengan layak, semua warga bersalah akan kematiannya, Le. Aku, kamu, dan semua warga akan ketulah. Ini awal bencana hebat untuk warga desa Rantru. Bowo memeluk kaki Sinem erat, dirinya pun takut. Namun sebagai laki-laki satu-satunya di rumah ini, Bowo harus ikut andil dan keluar dari rumah untuk menguburkan rahasia besar yang dibawa oleh Raga Mega. Saya berangkat, Mbok. Sing hati-hati, Le. Di pos ronda perbatasan desa Rantru dan hutan kayu mati, banyak pemuda desa dan bapak-bapak tengah berkumpul dengan lentera dan obor di tangan. Liwo, Pak Dadang melihat Bowo dari kejauhan. Pak, bagaimana? Sudah diturunkan mayatnya? Makanya itu pohonnya lumayan tinggi, jadi kalau kamu aja yang nurunin gimana? Ya masa aku sih, Pak? Takutlah aku kalau sendirian. Yoga dewean. Kamu kan yang nurunin, warga nunggu di bawah yang nangkap mayitnya. Ucap Pak Dadang mencoba membujuk Bowo. Bowo yang mendengar penjelasan Pak Dadang pun akhirnya mengiyakan, membuat yang lain terlihat lega karena sudah sepakat. Warga pun akhirnya bergegas membawa obor dan lentera lalu bersiap memasuki hutan. Suasana hutan gelap gulita, bau tanah basah menyeruak. Papan yang dituliskan dilarang masuk diterabas oleh warga untuk kedua kalinya. Warga kembali memasuki kawasan hutan terlarang. Suara sendal jepit yang beradu dengan tanah becek terdengar nyaring. Tidak ada yang bersuara. Semua tengah beradu dengan rasa takut masing-masing melewati jalan yang ditutupi rumput setinggi dada. Samar-samar bau anyir menyeruak padahal tempat kejadian masih jauh. Bowo jalan sembari menunduk mengikuti kaki Pak Dadang yang berada di depannya. Sampai sesuatu yang mengerikan terlihat, sepasang kaki penuh nanah dengan jari serupa tanah berjalan di samping Bowo. Bowo menahan nafas dalam-dalam, badannya merinding seketika. Padahal jalan terlalu sempit untuk dilewati berdua, oleh sebab itu semua berjalan satu persatu. Dan jari itu sangat familiar di mata Bowo. Wow, semua bakal kebuka. Kematian
Latihanku akan membuat kalian semua bicara. Imbul sosok itu tepat di telinga Bowo. Bowo berhenti, matanya berkunang-kunang, mendadak lemas seketika. Warga lain yang berada di belakang Bowo mengangkat bahu Bowo saat badan Bowo terlihat mau ambruk ke tanah. Wo, kenapa? Belum ditolong saja orangnya sudah menghampiri saya. Bowo ketakutan membuatnya susah berbicara. Itu hanya pikiranmu saja. Sudah, ayo cepat dimulai supaya cepat selesai. Ucap Pak Dadang mengangkat badan Bowo lalu menggandengnya ke tempat kejadian. Warga kembali berjalan mengikuti seutas tali yang diikat oleh satu warga yang pertama kali menemukan Mega. Lambat laun, bau anjir semakin menyeruak, semakin menyeruak, semakin menyeruak. Hingga sesuatu yang tergantung pada sebuah pohon membuat semua badan bergetar ketakutan. Semua semakin ketakutan saat melihat sosok Mega yang tidak hanya tergantung namun perutnya koyak, menampilkan usus yang berhamburan. Matanya juga melotot bersama darah yang keluar dari mulut dan hidung. Bowo memuntahkan seluruh isi perutnya saat darah segar masih menetes dari perut Mega yang koyak. Ampun Pak Dadang, saya kekuat. Semua warga tak kalah takutnya. Semua tidak ada yang berani menurunkan Mega. Kalau begitu mayat ini biarkan saja menggantung di sini. Ini kan yang kalian mau. Dulu juga begitu kan? Sampai papan itu terpasang dan kalian tidak bisa lagi masuk ke hutan ini. Ya sudah, kalau memang tidak ada yang mau nurunin si Mega, kita pulang sekarang. Tapi jangan ada yang bilang kalau mayat itu belum dikuburkan. Tutup mulut kalian rapat-rapat. Ucap Pak Dadang berjalan pulang terlebih dahulu. Warga yang sudah ketakutan tidak ada yang mau tinggal di lokasi kejadian. Semua berlari pulang ke rumah masing-masing. Sekali lagi peristiwa kelam terjadi. Nyawa yang hilang tanpa dikubur ke dalam tanah membawa kembali sosok mengerikan ke dalam desa Rantru. Malam terasa mengerikan. Petir menggelegar bersamaan dengan hujan yang sangat deras, membuat siapapun memilih untuk berteduh daripada menerabas hujan. Pilihan itulah yang diambil Bowo dan yang lain. Berteduh di dalam pos ronda perbatasan hutan. Selain suara derasnya hujan dan petir, tidak ada lagi yang bersuara. Dari tadi hanya diam, memandang kosong pada hutan yang diliputi kabut pekat, menebak-nebak setelah ini apa yang akan kembali menimpa seluruh warga. Semua merekatkan diri mencoba membunuh hawa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Sampai sayup-sayup sebuah tembang terdengar. Tembang itu terdengar samar, walau setelahnya tembang itu terdengar lebih jelas, bersamaan dengan sosok yang keluar dari hutan. Sosok itu berjalan menginjak angin, kakinya mengambang. Tidak hanya satu, yang keluar dari hutan ada 3 sosok sekaligus. Sosok yang satu berambut kumal, mengenakan kebaya kotor yang penuh dengan noda darah, dengan jarit serupa tanah, membawa bayi semerah darah dalam dekapannya. Tidak hanya itu, dari usus yang tadinya berhamburan, usus itu kini mengikat satu sosok lain. Sosok berbaju hitam semata kaki dengan wajah yang koyak, dan rantai yang mengikat tangan dan kakinya mengikuti sosok Mega dari belakang, seperti anjing yang tengah dirantai majikannya. Semua membelalak ngeri tatkala Mega berjalan pelan mendekat ke arah pos. Langkah itu semakin dekat kian dekat, sampai benar-benar berhenti di depan Bowo dan yang lain. Mega menatap Bowo dan yang lain dengan seutas senyuman mengerikan. Seakan kemenangan telah dirinya rengkuh, memperlihatkan mata merah dengan hidung dan mulut penuh darah, lalu menatap sosok yang ada di belakangnya. Melihat hal itu, semua warga berlari pontang-panting tak kuasa menahan kengerian. Mira terlihat resah, tidurnya tidak nyenyak. Sedari tadi terbangun, terlebih saat suara tangisan anak kecil membuatnya tidak tenang. Karena tangisan itu tidak kunjung reda, Mira akhirnya memutuskan untuk mengecek keluar rumah. Saat itu jam menunjukkan pukul 3 pagi dan Sapta masih tertidur pulas. Enggan membangunkan suaminya karena besok bertugas, akhirnya Mira memilih untuk mengecek seorang diri. Mira menyalakan lampu agar semua rumah menjadi terang, lalu membengkakkan telinganya
mencari tahu dari mana asal suara tangisan itu. Suara dari arah belakang. Mira membuka pintu belakang dan betapa terkejutnya Mira saat melihat anak perempuan sekitar umur 3 tahun dengan meringkuk di bawah pohon pisang tanpa busana. Mira berlari menerjang hujan lalu menggendong anak itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Kamu kenapa kok hujan-hujanan? Mira mengelap tubuh si anak, tidak ada jawaban. Anak itu masih menangis sembari menggigil membuat Mira merasa iba. Sebentar aku ambilkan baju ya. Mira kembali masuk ke dalam kamar mencari baju berukuran kecil miliknya lalu keluar menemui si anak. Pakai ini ya biar hangat. Yang memakaikan jaket yang terlihat kebesaran. Anak itu menyentuh jaket berwarna biru yang menempel pada tubuhnya. Tangisannya berhenti memeluk erat jaket itu lalu tersenyum pada Mira. Bagus, tapi mana permenku? Tanya anak itu sembari menatap Mira dalam. Mira terlihat bingung menanggapi pertanyaan anak kecil yang ada di hadapannya. Kamu mau permen? Tante nggak punya. Besok tante kasih ya. Sekarang kamu tidur di sini aja. Di sini kan rumah aku mau permennya. Mira mengerutkan keningnya. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut anak itu membuat Mira bingung. Mir? Iya. Sebentar ya, jangan kemana-mana. Mira bergegas masuk ke kamar. Namun saat Mira sudah berada di dalam kamar, bukan hanya Sapta yang dia temukan, namun sosok hitam yang tengah membuka mulut Sapta. Sosok itu menaruh jari telunjuk pada bibirnya yang terkoyak. Mira berteriak sekuat tenaga. Bu Mira, Bu. Mbok Sinem mengguncang-guncangkan tubuh Mira. Mbok. Mira mencengkeram erat tangan Mbok Sinem. Hari sudah pagi. Sinar matahari masuk melalui celah-celah jendela. Tidak juga ditemui Sapta di sebelahnya. Hanya mimpi buruk. Mira mengelus dada, nafasnya masih memburu, dahinya dipenuhi keringat. Mimpi apa, Bu Mira? Enggak, Mbok. Mira bergegas keluar kamar untuk mencuci muka. Namun sebelumnya Mira menatap Mbok Sinem. Mbok, bisa belikan saya permen seperti yang kemarin siang? Bisa. Mbok Sinem sudah bisa menebak apa yang tengah terjadi. Dharma menggigit kukunya. Sudah 1 jam lebih Dharma hanya mundar-mandir akibat kepalanya yang terlalu pening. Kabar tentang kematian Mega sudah menyebar ke seluruh desa seperti rahasia umum yang semua penduduk desanya tahu, namun memilih untuk bungkam. Aku lihat dengan kedua mataku sendiri. Medan, bisa-bisanya dia membawa sesuatu yang harusnya hilang. Ucap Dadang yang notabene adalah kakak kandung Dharma. Dia pasti membuat janji dengan iblis. Gak mungkin sosok itu balik lagi. Sosok itu sudah diikat. Gak mungkin bisa lepas dari hutan itu. Dadang membuang muka memastikan Dharma tidak tahu kalau sebenarnya Mega belum dikuburkan. Kamu harus hati-hati. Hanya itu yang bisa kamu lakukan. Mega melakukan itu pasti ada alasannya. Kamu sendiri pasti tahu alasannya apa. Ucap Dadang meninggalkan ruangan Dharma. Namun saat Dadang masih berada di ambang pintu, Dharma bergumam. Kamu kan juga terlibat. Suara itu tidak terdengar oleh Dadang, tapi cukup mewakili tentang apa yang dirasakan oleh Dharma. Ketakutan memikirkan apa yang akan terjadi padanya setelah ini. Puskesmas terasa lenggang. Hanya ada Sapta dan 1 perawat magang yang merupakan penduduk asli desa Rantru. Namanya Maya, gadis berumur 24 tahun. Perawakannya sedikit berisi dengan rambut hitam pekat dan kulit sawo matang. Mai, jangan ngelamun. Iya Pak Dokter. Kalau ada yang mengganggu pikiranmu atau sekiranya kamu tidak enak badan, pulang aja gak apa-apa. Puskesmas juga lagi sepi. Gak apa-apa Pak Dokter. Saya di sini aja. Ya sudah, kalau memang itu mau kamu. Karena suasana sunyi, Sapta mencoba membuka obrolan. Kamu tahu nggak rumah Bu Mega di mana?
Saya mau berkunjung. Kemarin kan Bu Mega datang ke rumah, mungkin beliau butuh bantuan. Bukannya menjawab, Maya menatap Sapta dengan tatapan tak percaya. Wajahnya yang dari tadi lesu semakin pucat, bibirnya bergetar hingga tak terasa kalimat yang seharusnya tidak diucapkan keluar dari mulut Maya. Bu Mega sudah meninggal, Pak. Loh, sejak kapan? Karena apa? Orang semalam masih mengunjungi rumah saya kok sekitar 6 sore. Maya membekap mulutnya tanpa sadar lalu menggelengkan kepalanya. Kenapa, apa yang terjadi dengan beliau? Enggak, Pak. Saya salah ngomong. Kalau gitu coba nanti saya tanya Pak Dharma. Ucap Sapta melunak enggan membuat anak orang menangis. Tapi bukannya membaik, Maya malah semakin ketakutan. Bahkan Maya sampai sujud di kaki Sapta. Jangan, Pak Dokter. Jangan. Tolong jangan bilang ke siapapun tentang apa yang baru saya ucapkan. Maya menangis kencang. Sapta mengerutkan keningnya. Semua yang dilakukan Maya membuatnya semakin bingung dan penasaran.